Bu Felita, tentunya kami akan mencermati begitu ya pernyataan yang tentunya berhubungan dengan hal ini, di mana apa yang kiranya membuat Fitch Ratings menduga atau melihat permintaan prospek penerbitan surat utang korporasi non sektor keuangan masih akan cukup tinggi ke depannya. Silakan Bu Felita. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak Bram. Jadi memang dari Fitch sendiri kami memperkirakan jika penerbitan surat utang dari korporasi non-finansial dalam negeri itu akan meningkat tahun ini ya ke atas 65 triliun rupiah dibandingkan di kisaran 60 triliun di tahun lalu. Nah, ini jika kita lihat dari first half 2024 sendiri sebetulnya nilainya sudah ada di 28 triliun rupiah dan juga sudah menunjukkan peningkatan sekitar 60% year on year dibandingkan periode yang sama penerbitan di first half tahun lalu gitu. Nah, dalam pandangan Fitch sendiri sebetulnya ada dua faktor utama yang akan mendukung peningkatan penerbitan surat utang domestik. Terutama karena adanya peningkatan kebutuhan pendanaan dari yang pertama untuk pembiayaan kembali, jatuh tempo hutang, dan yang kedua adalah untuk pendanaan investasi. Nah, dari yang pertama untuk pembiayaan kembali, kami memperkirakan masih ada sekitar 35 triliun hingga 40 triliun rupiah surat utang domestik yang akan jatuh tempo pada paruh kedua tahun ini. Sementara untuk pendanaan investasi, kami menilai akan dibutuhkan untuk pendanaan belanja modal perusahaan. Oke, baik. Kami juga akan melihat dari sisi subsektor mana atau subsektor bisnis manakah yang tentu juga berpotensi menjadi kontributor dalam penerbitan surat utang ke depannya, Bu Felita. Oke, menurut kami sebetulnya ada 3 sektor utama ya yang selama ini sebenarnya selama beberapa tahun terakhir sudah mendominasi penerbitan surat utang domestik dan dalam pandangan kami masih akan terus mendominasi pada tahun ini gitu. Yang pertama itu ada pulp and paper, kemudian yang kedua ada dari sektor telekomunikasi, termasuk di dalamnya ada perusahaan-perusahaan telecommunication tower, dan yang ketiga itu ada perusahaan pertambangan metal atau metal and mineral mining. Nah, 3 sektor ini secara gabungan sebetulnya sudah berkontribusi lebih dari 65% dalam hal penerbitan surat utang domestik di tahun 2023 dan first half 2024. Nah, kalau kita lihat untuk pulp and paper kemudian perusahaan telekomunikasi sendiri, menurut pandangan kami pendanaan itu akan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan belanja modal perusahaan yang memang secara natural itu cenderung tinggi dan masih akan tinggi. Sementara untuk metal and mineral mining, kebutuhan pendanaan itu juga akan dibutuhkan untuk investasi-investasi perusahaan terkait dengan khususnya energi transisi. Dan dalam hal ini di dalamnya juga termasuk proses pemrosesan hilir atau downstream processing. Oke, tapi untuk secara keseluruhan begitu ya, di mana subsektor yang Anda sebutkan tadi lebih cenderung mengarah pada penggunaan refinancing atau justru untuk belanja modal lebih besar di sana, Bu Felita? Kami rasa akan untuk kombinasi keduanya ya. Jadi secara historical juga kita lihat dari penerbitan surat utang domestik tahun-tahun sebelumnya, itu kita sudah lihat memang ketika perusahaan menerbitkan surat utang itu antara untuk belanja modal maupun untuk refinancing itu keduanya kombinasi keduanya gitu. Ada juga yang menerbitkan surat utang, sebagian porsi digunakan untuk refinancing, sebagian porsi lainnya digunakan untuk belanja modal. Jadi dua-duanya menurut kami akan menjadi faktor penggerak penerbitan surat utang. Oke, baik. Bu Felita, kita akan menuju pertanyaan selanjutnya di mana apakah ada keterkaitan begitu ya terkait peluang penerbitan surat utang korporasi non keuangan di dalam negeri masih besar karena memang di sisi lain perbankan tengah cukup selektif begitu ya untuk memberikan pinjaman. Oke. Jadi kalau dalam pandangan kami sendiri, Pak, sebetulnya menurut kami korelasinya mungkin lebih nyata antara pasar obligasi domestik dengan pasar obligasi offshore sebenarnya, daripada dibandingkan dengan perbankan begitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari tahun 2020 hingga 2023, penerbitan surat utang atau offshore bonds itu menurun. Penurunannya cukup signifikan gitu. Walaupun kita sudah lihat ada beberapa pemulihan di tahun ini ya dengan ada penerbitan beberapa USD bonds. Tapi sebaliknya dari tahun 2020 hingga first half 2024 itu tendensinya cenderung meningkat untuk onshore bond issuance. Nah, dalam pandangan kami ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan juga memilih untuk mengalihkan sumber pendanaannya dari offshore ke onshore karena memang ada kesulitan untuk menerbitkan surat utang secara onshore. Nah, kalau tadi kita bicara tentang perbankan, sebetulnya justru sebagian besar perusahaan di Indonesia itu masih didanai oleh pinjaman bank.
secara size sendiri kalau misalnya kita bandingkan antara total pinjaman bank terhadap korporasi dengan surat utang, domestik itu masih jauh lebih besar pinjaman bank gitu. Pinjaman bank itu kalau nggak salah di atas, 7.000 triliun rupiah, sementara untuk surat utang, korporasi domestik itu masih di 280 hingga 300 triliun rupiah. Jadi memang perbedaannya cukup jauh. Nah, menurut kami dua, sumber pendanaan ini yaitu local bond market dan juga perbankan akan tetap menjadi sumber pendanaan utama untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oke, oke baik. Apakah nantinya juga apabila ada pemangkasan suku bunga akan cukup terdistorsi di sana terkait bagaimana untuk perbankan yang tentunya akan lebih longgar, tidak selektif? Oke, sebenarnya kalau untuk adanya pelonggaran suku bunga ya dalam pandangan kami sendiri itu, ketika suku bunganya lebih rendah, itu akan cenderung lebih suportif terhadap satu penerbitan surat utang juga, dan juga untuk pemberian, kredit-kredit juga untuk investasi juga. Nah, dari sisi, penerbitan surat utang kenapa bisa akan terdorong, karena akan adanya peningkatan investasi dengan adanya biaya bunga yang lebih rendah, dan juga dari sisi, biaya pendanaan juga akan cenderung lebih affordable kalau dilihat dari sisi perusahaan-perusahaan yang akan menerbitkan surat utang. Namun nanti kita juga harus lihat seberapa cepat, kupon obligasi tersebut akan, menyesuaikan terhadap pergerakan dari, suku bunga acuan tersebut. Oke, dari point of view korporasi dan juga dari penerbitan surat utang sebetulnya di sepanjang tahun 2024 ini apa yang kiranya juga cukup menjadi tantangan Bu Felita? Oke, jadi untuk, penerbitan surat utang sendiri sebetulnya tantangannya masih sama ya dari sisi makro ya, karena ada beberapa tantangan makro kita lihat suku bunga masih tinggi, kemudian juga ada beberapa, sempat ada pelemahan untuk rupiah juga dibandingkan terhadap US dollar. Nah, hal-hal tersebut memang menjadi salah satu tantangan untuk penerbitan surat utang. Tetapi kita lihat dari tahun ini karena secara underlying demand-nya atau fundamental demand untuk penerbitan dan kebutuhan pendanaan itu masih tinggi, baik untuk pembiayaan kembali maupun untuk investasi. Nah, kami rasa net efeknya itu akan menghasilkan penerbitan surat utang yang masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.